Pots Kamling bermula dari aktivitas rutin kami mengobrol ala obrolan pos kamling ditemani kopi, gorengan, dan tembakau. Iseng-iseng obrolan kami dokumentasikan supaya berjejak dan berfaedah setidaknya untuk dikenang di kemudian hari. Topik obrolan kali ini mumpung masih hangat dan menjadi polemik, yaitu tentang Omnibus Law yang konon draftnya hingga hampir 1000-an lembar. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah para siapa saja yang berseteru, baik mendukung atau menentang, perlu untuk membaca dan memahami semua isi di dalamnya? Bersama Satrio dan Eko di Pots Kamling. Omnibus Law, RUU sih. Omnibus Law kemarin. Ya. Berapa orang yang ngerti? Berapa orang yang benar-benar baca? Tapi lihat harus, sendiri draftnya. 990 halaman. Tidak harus baca semua sih. Kan kalau kita bayangkan gini, kan kita proses kan UU yang bermasalah nih. Nggak perlu kan kita baca semuanya sebenarnya. Betul. Yang jadi masalah adalah turunan-turunannya banyak yang rancu. Kalau di sosmed kan ada yang bilang enggak kok pesangon nggak dihapus, dihapus. Tapi simpang siurnya ada yang dari 32 kali gaji jadi 19 atau cuti hamil masih ada, tapi yang satu bilang bukan dihapuskan, misalnya dikurangi atau dihapuskan. Karena simpang siur orang tuh cenderung untuk embedded kan, dia akan menerima informasi dari yang pertama dia dapat. Lalu berangkat dari informasi pertama itu. Nah, berapa orang sih sebenarnya yang butuh untuk mengkonfirmasi permasalahan sebenarnya? Karena kan kita sebenarnya tidak perlu baca semuanya. Ketika kita tahu bahwa UU ini bermasalah, kita sudah valid untuk protes. Nah, apakah benar yang kalau narasinya kan dibikin kayak gini. Yang beredar itu tidak separah yang di sosial media kan. Benar, tidak separah, tapi bukan berarti tidak bermasalah. Ya. Nah, ini kan harus ada narasi yang berusaha menggeser UU-nya tidak bermasalah. Toh masih ada, ini kok si pesangon, toh masih ada kok ini cuti hamil. Nah, permasalahan bukan di situ sebenarnya kan. Kalau kita mau ngomongin rusuh dengan apakah UU bermasalah, itu memang tidak mutually eksklusif, bukannya tidak berhubungan, berhubungan. Tapi tidak kemudian kalau misalnya tidak rusuh, apakah kemudian RUU-nya tidak bermasalah? Ya, paham. RUU-nya kan bermasalah gitu. Terlepas itu rusuh atau enggak, RUU-nya tetap bermasalah. Ya. Tapi kemudian narasinya digeser, rusuh gitu. Padahal mau rusuh mau tidak, RUU-nya udah bermasalah di awal. Yang kita permasalahkan adalah RUU-nya bermasalah. Tok itu dulu. Soal kita turun ke jalan rusuh, ya itu mah fakta lapangan. Memang kita nggak bisa menyangkal. Dia di lapangan dibakar, di lapangan menutup jalan, orang-orang nggak bisa pulang, fasilitas publik rusak. Itu fakta. Ya udah. Fasilitas sipil emang juga. Oke, misalnya harus diakui itu terjadi. Ya terus kita harus kembali lagi, RUU-nya bermasalah tetap. Jangan kemudian tergeser, orang-orang kan akhirnya tergeser bahwa rusuh nih bikin repot orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ada orang ngomong, ya itu akibat dari UU yang bermasalah, si Omnibus Law, maka kerusuhan-kerusuhan itu terjadi. Kalau ya Omnibus Law-nya itu tidak bermasalah, nggak akan terjadi kerusuhan. Tapi secara kenyataan kerusuhan terjadi, dan akhirnya bisa kesorot itu.
Kalau tadinya ya ibaratnya kayak Jokernya yang Dark Knight itu si Heath Ledger sending message-nya gitu, Sending bakar message-nya. uang. Nah akhirnya yang jadi dibahasnya malah lebih ramai bakar uang ya. Iya. Salah si Joker lah, Salah si bodoh-bodohnya lu gitu. Akhirnya yang orang lihat adalah Akhirnya jadi omnibus namanya tersingkirkan, kerusakannya yang dilihat. yang diperlihatkan di media adalah kerusakannya. Kita nggak bisa nyangkal, ya udah urus aja. Tapi yang harus kita lihat lagi adalah RU-nya bermasalah. Sudah itu ya sebenarnya Maunya beberapa orang gitu, tapi Iya. ternyata kalau misalkan dilihat tuh, oh kayak gini ya, jadi ngerusak ya. Terus nanti nama-nama orang-orang pegiat sosial, anak-anak yang berhaluan kiri jadi kena stigma negatif lagi. itu mah inevitable lah. Sudah tidak bisa dihindari memang. Ya akhirnya kan jadi apakah itu kontraproduktif ataukah itu ya udah kajen lah. Aja emang. Kagok gila gitu. Terus yang orang nggak suka adalah membandingkan, sebenarnya tidak suka tuh membandingkan pengerusakan halte bus dengan pembakaran lahan gitu. Membandingkan. Kan akhirnya untuk melawan narasi lu rusuh nih, terus dibalas lagi, loh lihat nih hutan juga dirusak, kenapa lu protes? Ini enggak di Baru ya hutan dirusak, lu nggak protes, tanah disita nggak protes, pelanggaran HAM nggak diprotes, cherry picking. tapi ya cherry picking halte bus diprotes. Sebenarnya tidak perlu sampai situ gitu kan. Ada jadi kayak menambah masalah kata gue. Karena itu cherry picking, cara berpikir kayak begitu. Kita justru meladeni cara berpikir yang salah dengan Cara berpikir yang salah cara lagi. berpikir yang salah. Emang kalau misalnya bakar hutan terus kita boleh bakar halte, ya enggak juga. Hanya karena pemerintah boleh bakar melenggang gitu ya. Jokowi kan waktu dinyatakan bersalah untuk kasus pembalakan lahan itu di Kalimantan. Sama pengadilan itu dinyatakan bersalah. Memang oke, pemerintah salah. Tapi kemudian apa ya, Dibandingkan dengan yang membandingkan dengan pengerusakan fasilitas umum, kayaknya juga nggak tepat. Iyalah. Seolah-olah oke, negara boleh ngambil harta milik rakyatnya gitu, berarti rakyat boleh ngambil uang Milik di bank negara, uang gitu. bank negara gitu misalnya. Itu kan udah salah gitu. Tapi kan juga Membandingkan- itu pun nggak salah. Itu pun ngaco. Iya, Pengguna halte siapa? orang umum juga. Apakah orang-orang yang punya mobil itu pakai halte? Ya, Iya, nah memang benar bahwa yang sengsara akhirnya ya si orang-orang yang kelas bawah juga. memang Itu jadi ngebunuh sesama demi untuk menyampaikan pesan. itu ini Ada argumen seperti itu ya benar juga. benar, kita nggak bisa nyalain, inevitable. Gitu. Jadi ya Mana mah gara-gara nggak bisa pulang aja kemarin nih, blokir rumahnya anjir. nah, emang orang akui dengan sangat jujur gitu ya. Kesel kan? Kesel pisan karena eta di tong sampah hareup lima pan aya besina. Di dongkelan goblek teh. Oh, harus Rusak aja jadi dia teh babe urang jeung tukang ngabenerkeun eta disekrupan deui da rusak. memang Urang geus ngadat jadi mau ngadat pisan gitu. Mau tadinya teh goblok kalau misalkan mau protes jangan ngerusak punya warga dong. Kan ngaco ya. Oke lah, gua ngeliatin pas lagi yang pertama kali bikin barikade dari pelang-pelang jalan dicabutin. Dari sampah ya. Dari apa sih si kon-kon juga dibakarin. Oke lah, argumennya itu milik publik. Oke. Nah ini kan punya gua. Tong sampah gua, pagar tetangga gua yang dicabutin. Gila apa? anjing ada besi. Ya makanya lah kok jadi warga juga ikut dirusak. Memang kalau sebagai pihaknya, misalnya orang gitu nya, kemudian 5 orang kena dampak, pasti orang kesal gitu. Nyanyalah. Lu jujur, emang bener-bener berkenaan langsung. Nah, buat orang yang berkenaan, pasti apa sih yang ada mobil dirusaknya di Bandung juga ada mobil dirusak malah, FPV. Nggak tahu, ada bisa jadi. Depan Gunung Sate, ada yang dirusak mobil. Coba kalau misalkan pemilik mobil nggak boleh marah, emang Oh, iya, pasti marah. Gua nggak boleh marah itu sekarang lagi benerin. Emang nggak bayar tukang, emang nggak bayar itu beliin skrup segala macam sama gantiin besi. Tapi kalau kita ngelihat ngelihatnya bukan secara kasus nih, kan pergerakan gitu ya. Vandal mah tidak bisa
Ya oke. Asal jangan ngurang lah gitu. Nah kan akhirnya gitu akhirnya. Ya Vandal oke lah, tapi tolong jangan rumah saya. Akhirnya kan memang orang-orang lebih, kalau ngeliat kasus, orang lebih concern ke fasilitas publik kayak halte bus ketimbang tadi yang ngebandingin perampasan tanah, pembakaran lahan gitu. Kelihatan kan manusia itu lebih concern, memang cherry picking gitu ya, lebih concern sesuatu yang dekat ketimbang yang jauh. Oh itu nggak terjadi dengan saya kok, saya ngalamin kok. Nggak dekat, halte bus kan keseharian saya menggunakan keseharian. Kalau lahan kan di Kalimantan jauh. Iya. Nah, itu kan udah menunjukkan ada alienasi sebenarnya. Memang. Kalau ngelihat pun prosesnya panjang loh, ini ya, kan kejadian sehari. Iya. Kalau itu pembalakan lahan segala macam kan prosesnya bertahun-tahun. Ya paling enggak ya buat orang-orang yang mungkin aware gitu ya, aware pasti anjir ternyata berarti alienasi itu benar-benar ada. Emang benar ada, nggak bisa disangkal. Banyak orang yang kan nggak, mungkin bukan nggak sadar ya, nggak relate. Sadar mungkin sadar kayak orang kita mungkin sadar ya, perampasan tanah segala macam kita tahu, oke, ini isu yang penting gitu, tapi nggak relate. Akhirnya ya udah. Iya benar, masalah begitu kita kejadian depan rumah mana gitu sih. Baru anjir kia ternyata kehel pasti sebel, orang pasti sebel kan. Nyalah akhirnya orang jadi ketempuan terus ya gimana ya, yang mana bisa sih kita itu mikirin hal-hal yang jauh-jauh dulu tanpa mikirin yang dekat, yang kita alami. Yang kita alamin. Makanya susah kan? Iya. Itu yang jadi masalah. Hingga podcast ini diedit, kasus Omnibus Law masih menjadi polemik panas. Tapi kalau dicari akar permasalahannya sih, semua bermula karena kita suka membuli para jomblo. Para jomblo jadinya resah ingin punya pacar. Setelah punya pacar, masih dibully lagi ditanya, kapan nikah? Setelah nikah, dibully lagi ditanya, kapan punya debay? Lalu, dibully lagi, debay duanya kapan menyusul? Lalu, para mantan jomblo yang sudah memiliki debay-debay harus bekerja keras dengan menjadi buruh, karyawan, pengusaha kecil dan besar, jadi anggota DPR, presiden, jadi polisi, dan lain-lain. Lalu, debay-debay semakin besar dan dewasa, mengalami siklus pembulian jomblo lagi. Lalu, harus bekerja keras dengan jadi buruh, karyawan, pengusaha kecil dan besar, jadi anggota DPR, presiden, jadi polisi, dan lain-lain. Para mantan jomblo terus berkembang biak. Dunia tidak. Tahu-tahu dunia penuh. Lahan dunia segitu-gitu aja. Sayangnya, kebutuhan hidup nggak bisa segitu-gitu aja. Buruh menuntut agar bisa memenuhi kebutuhan hidup yang nggak segitu-gitu aja. Pengusaha menuntut agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan perusahaan yang nggak cukup cuma segitu-gitu aja. Gak ketemu jalan tengah. Karena dunia ya cuma segitu-gitu aja. Hentikan membuli jomblo. Jomblo untuk harmonisasi dunia.